Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 5 Juli, Pekan Biasa yang ke-13. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau senantiasa menopang hidup kami dan memanggil kami menuju kesucian. Satukanlah kami dalam misteri suci penyelenggaraanmu dan bantulah kami untuk bertekun di dalamnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah dua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bagaimana para murid Yohanes Pembaptis mengenali dengan jelas perbedaan gaya antara pelayanan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Pelayanan Yohanes Pembaptis dan para muridnya ditandai dengan puasa dan praktek askese lainnya. Sedangkan pelayanan Yesus dan para muridnya lebih ditandai dengan perayaan-perayaan. Memang Yesus selanjutnya membandingkan pelayanannya dengan pesta nikah. Dalam pesta nikah tidak ada yang pernah berpikir untuk berpuasa. Pesta pernikahan di desa-desa Galilea adalah salah satu dari sedikit kesempatan di mana orang bisa menikmati hidangan yang enak. Maka melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus menyatakan belas kasih Allah bagi semua orang. Melalui pelayanannya, Yesus mewartakan Allah yang kaya akan belas kasihan. Dia menampakkan Allah yang ingin merangkul semua orang dalam kasih-Nya yang penuh belas kasihan, terutama mereka yang merasa ada di luar orbit belas kasih Tuhan itu. Itulah sebabnya Yesus begitu sering makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pelayanan Yesus benar-benar suatu kabar baik, dan inilah anggur baru yang menyenangkan hati
yang perlu dirayakan, yang digambarkan dalam sabda Tuhan hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa inti dari iman kita itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang kasih setia dan belas kasih Tuhan bagi kita semua. Kita semua diundang ke pesta pernikahan anak domba. Perayaan belas kasih Allah seperti itu menyerukan praktek dan pola baru, kantong anggur baru yang dimaksud oleh Yesus dalam sabdanya hari ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah akan membuat hidup orang yang bertobat berbuah dan menghasilkan berkat bagi sesama. Kata kuncinya adalah bertobat, berubah, mengenakan cara pikir dan cara hidup yang baru, dan berbuah bagi sesama kita. Ya Bapa, berilah kami keberanian agar kami tidak takut menanggalkan manusia lama kami dan memulai hidup yang baru dalam kasih-Mu. Gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu. Derita ria bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua roda hidupmu mendambakan imanmu. Di perjamuan abadi Bapa sudah menanti. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.